Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang doktrin Tritunggal yang lama dan doktrin Tritunggal yang baru. Yang kita lihat di layar sekarang adalah penggambaran tentang doktrin Tritunggal yang lama. Di dalam penggambaran ini, Allah dipresentasikan sebagai tiga pribadi yang terpisah dan berdiri sendiri. Sehingga yang dapat kita pahami dari penggambaran ini adalah Bapa bukan anak dan anak bukan Bapa. Anak bukan Roh Kudus dan Roh Kudus bukan anak. Bapa bukan Roh Kudus dan Roh Kudus bukan Bapa. Ketiga pribadi ini berbeda satu sama lain, namun sama dalam hal hakikat, keberadaan, jenis, ukuran kebesaran, dan sebagainya. Ketiga pribadi itu dikenali sebagai roh dan hanya roh. Analogi yang cocok dengan penggambaran seperti ini adalah buah salak yang di dalamnya ada tiga siung. Katakanlah siung A, siung B, dan siung C. Siung A bukan siung B, siung B bukan siung A. Siung B bukan siung C, siung C bukan siung B. Siung A bukan siung C, dan siung C bukan siung A. Ketiganya itu berbeda satu sama lain, hanya satu dalam hal hakikat, yaitu salak. Siung A adalah salak, siung B adalah salak, dan siung C juga adalah salak. Yang ketiganya berada di dalam satu keberadaan. Ketiga siung itu dikenali sebagai salak dan hanya salak. Nah, jika begitu penggambarannya, maka ketika sang Bapa mengutus sang anak, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, posisi sang anak tampak kosong karena sedang bepergian ke dalam dunia. Setelah sang anak melaksanakan misi kemesiasan, sang anak kembali lagi ke posisinya, namun bentuknya atau wujudnya telah berubah karena telah menjadi manusia sejati. Yang tadinya adalah roh, sekarang sudah berubah menjadi daging. Ini kemungkinan pertama. Sekarang kemungkinan kedua. Ketika sang Bapa mengutus sang anak, sebenarnya sang anak tetap berada pada posisinya sebagai roh dan tetap utuh bersama Bapa dan Roh Kudus. Ketika sang anak yang roh datang ke dalam dunia, sebenarnya sang anak yang roh itu hanya menambahkan natur kemanusiaan yang terdiri dari daging, roh, dan jiwa dengan status diciptakan atau ditambahkan kemudian. Dengan demikian, sang anak yang roh mendiami daging itu untuk berkarya melaksanakan misi kemesiasan di dalam dunia. Sehingga dalam pelaksanaannya yang menderita, sengsara, dan mati di atas kayu salib adalah seorang manusia sejati, bukan Allah yang eksis. Orang-orang yang menganut doktrin Tritunggal yang lama ini berpegang pada pemahaman yang demikian karena mereka salah menafsirkan tentang istilah inkarnasi, di mana pengertian inkarnasi adalah unsur roh ilahi masuk ke dalam daging. Dengan demikian, mereka menganggap sang anak yang roh mengalami hal sebagaimana yang dimengerti di dalam istilah inkarnasi. Namun, di dalam video ini, saya harus mengatakan bahwa baik kemungkinan pertama maupun kemungkinan kedua, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, persis bernilai salah. Karena yang pertama, asumsi mengenai Allah adalah roh dan hanya roh adalah asumsi yang salah. Dua, menghina dan merendahkan Allah karena Allah dianggap cacat, di mana Allah dianggap memiliki satu kekurangan yang perlu untuk ditambahkan kemudian. Padahal kita tahu bahwa Allah maha sempurna.
Bayangkan, bagaimana mungkin kita dapat berpikir bahwa Allah yang maha sempurna itu kalau mau datang ke dalam dunia harus tambahkan daging dulu. Jika kita berkata demikian terhadap Allah, apakah itu logis? Kesalahan yang ketiga, timbul konsekuensi bahwa sang anak yang roh tidak benar-benar menjadi daging, sebab hanya mendiami daging. Dengan demikian, yang mati di atas kayu salib adalah seorang manusia, bukan Allah yang ada. Kesalahan yang keempat, inkarnasi tidak pernah terjadi karena tidak ada unsur manusia sejati yang ke dalamnya Allah bisa masuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan segala turunan mereka merupakan hasil pembuahan sel sperma dan sel telur, yang ketiga cara penciptaan itu mengandung unsur kefanaan. Sedangkan Yesus Kristus adalah daging yang terkecualikan. Daging manusia Yesus adalah daging hidup dan daging kudus yang langsung turun dari sorga. Dengan demikian, syarat utama yang harus ada di dalam inkarnasi tidak terpenuhi. Daging manusia Yesus itu bukan manusia sejati, bro. Kalau Anda mau tahu, manusia sejati adalah manusia fana. Manusia fana itu berasal dari barang fana. Tanah, tulang rusuk, dan sel telur dan sel sperma. Sedangkan Yesus Kristus itu bukan manusia fana, tetapi dia adalah manusia ilahi yang keberasalannya dikandung dari roh, dilahirkan dari roh, dan dengan demikian apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Begitu, bro. Kesalahan yang kelima, doktrin Tritunggal yang lama ini banyak meniadakan firman Tuhan seperti A. Yesus Kristus mengatakan dirinya adalah Bapa, tetapi orang-orang yang menganut doktrin Tritunggal yang lama ini mengatakan Yesus Kristus bukan Bapa. B. Yesus Kristus mengatakan Aku dan Bapa adalah satu, tetapi orang-orang yang menganut doktrin Tritunggal yang lama ini mengatakan Yesus Kristus berbeda dari Bapa. Yesus Kristus mengatakan, Aku telah ada sebelum dunia dijadikan, dan aku telah ada sebelum Abraham. Tetapi orang-orang yang menganut doktrin Tritunggal yang lama ini mengatakan Yesus Kristus baru diciptakan di dalam rahim Maria. D. Allah dianggap tidak bisa mati, padahal mati itu tidak dosa. Bukankah Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah kecuali dosa? Asumsi mengenai Allah dianggap roh dan hanya roh adalah asumsi yang salah, sehingga asumsi yang salah ini menghasilkan kesalahan yang lain, di mana ada sekumpulan manusia putus asa yang mengambil jalan pintas dengan mengatakan sang anak yang roh menambahkan natur kemanusiaan dengan status diciptakan. Dengan demikian, ayat yang mengatakan bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin kecuali dosa menjadi terabaikan. Padahal makna ayat ini sangat penting untuk menelusuri tentang bagaimana cara Allah melakukan aktivitas manusia. Kesalahan yang keenam, tidak konsisten antara kealahan dan kemanusiaan. Contoh, Tuhan Yesus Kristus berkata, Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Sekarang, siapa yang mengucapkan pernyataan di atas? Apakah kealahannya ataukah kemanusiaannya? Jika Anda mengatakan yang mengucapkan pernyataan itu adalah kealahannya, maka pertanyaan selanjutnya adalah, kealahannya yang mana? Bukankah pernyataan itu keluar dari mulut sang daging? Jika sang daging itu bukan Allah, bagaimana pula Anda mengatakan dia Allah? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku mengasihi Engkau ya Allahku. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.